Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Sapitri. Perkenalkan, saya Ega Agustin. Nama saya Siti Huliatudinia. Nama saya Siti Husnul Hatimah. Nama saya Siti Melisa Erawati. Nama saya Triana Primadianti. Kami dari kelas 12 IPS 1. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalian pasti penasaran kan, gimana sih kondisi Indonesia ketika pada masa PSBY? Makanya simak terus videonya. Masa kepemimpinan Pak SBY, beliau melakukan berbagai upaya untuk kebaikan politik dan ekonomi Indonesia. Yang pertama, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak krisis yang dialami bangsa tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum pulih. Upaya pengentasan kemiskinan yang juga pernah dicanangkan oleh presiden sebelumnya masih belum terlaksana sepenuhnya. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya sejumlah bencana alam, terutama tragedi tsunami di Aceh, yang merenggut banyak korban dengan kerugian material yang sangat besar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Kabinet Indonesia Bersatu segera mengambil langkah-langkah penanggulan pasca bencana. Salah satunya adalah dengan menetapkan keputusan Presiden nomor 30 tahun 2005 mengenai rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, dibentuk pula Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Nias. Yang kedua, reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintahan. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang solid berpengaruh terhadap kelancaran jalannya program-program pemerintah, sehingga upaya untuk menjaga kesolidan pemerintahan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program pemerintah. Seperti halnya pemerintahan pada era reformasi sebelumnya, pembentukan kabinet pemerintah merupakan hasil dari koalisi partai-partai yang mendukung salah satu pasangan calon presiden. Mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dijaga. Salah satu upaya untuk menjaga kesolidan koalisi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pembentukan Sekretariat Gabungan atau Sekgab antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY. Pembentukan Sekgab juga bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan agar arah koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama. Sekgab merupakan format koalisi yang dianggap SBY sesuai dengan etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik pada masa pemerintahan SBY. Yang ketiga, upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Konflik berkepanjangan di wilayah Aceh dan Papua yang belum juga berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, mendapatkan perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kendati telah dilakukan pendekatan baru melalui dialog pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, termasuk dengan mencabut status DOM yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru. Namun, konflik di Aceh tidak kunjung selesai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan berupaya untuk lebih mengefektifkan forum-forum dialog, mulai dari tingkat lokal Aceh hingga tingkat internasional.
Di tingkat internasional, upaya tersebut menghasilkan Genevan Agreement, kesepakatan penghentian pemusuhan. Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai di antara semua pihak yang berseteru di Aceh. Namun pada kenyataannya, CHOAA dan pembentukan Komite Keamanan bersama belum mampu menciptakan perdamaian yang sesuai. Belum dapat dilaksanakannya kesepakatan tersebut dikarenakan minatnya dukungan di tingkat domestik baik dari kalangan DPR maupun militer. Selain tidak adanya pula dukungan dari pihak GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Keempat, pelaksanaan pemilu 2019. Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Hal ini juga tidak terlepas dari gaya pemimpinan yang bertoleransi dengan penerapan berbagai kebijakan pemerintah yang efektif di lapangan. Transparansi dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang berperan sebagai modal sosial dalam pembangunan, termasuk adanya sinergi antara pemerintahan dengan dunia usaha dan perguruan tinggi. Selain itu, situasi dalam negeri yang semakin kondusif, termasuk meredanya beberapa konflik dalam negeri, meningkatkan investor asing untuk menanamkan modal mereka di Indonesia, sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Kondisi ini ikut mengurangi angka pengangguran yang di awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih sangat tinggi. Keberhasilan beberapa program pembangunan juga tidak terlepas dari adanya stabilitas politik, keamanan, ketertiban, serta harmonisasi sosial. Kelima, euforia berdemokrasi. Demokrasi masa reformasi. Reformasi 1998 yang mengembangkan pemerintahan Orde Baru memberikan ruang seluas-luasnya bagi perubahan sistem dan penerapan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistik menimbulkan kesenjangan terutama bagi wilayah-wilayah yang dianggap kurang mendapat perhatian. Selain itu, pemilihan anggota legislatif dan pejabat eksekutif di daerah-daerah terutama para kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat meningkatkan rasa tidak puas terhadap pemerintah. Terakhir adalah peran pemuda dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan. Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa reformasi tahun 1998 terjadi seperti halnya juga di beberapa negara lain, yang menunjukkan bahwa sebuah perubahan dapat mengubah hingga dapat mempengaruhi situasi politik nasional. Bahkan pergantian kepemimpinan yang memerlukan energi besar dan ide-ide yang cemerlang, sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerbong perubahan itu sendiri. Pengaruh dan ide-ide tokoh masyarakat yang bersinergi dengan semangat pemuda dan mahasiswa yang energik melahirkan sebuah kekuatan besar dalam masyarakat atau bisa disebut juga dengan people power yang pada akhirnya melakukan perubahan. Tokoh masyarakat dan pemuda, khususnya mahasiswa, memainkan peran penting sebelum dan sesudah peristiwa reformasi tahun 1998. Tidak hanya sebagai pelaku pemerintah Orde Baru, baik tokoh masyarakat maupun pemuda pada era reformasi juga berpartisipasi secara aktif dan melanjutkan upaya untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan ilmu baru dan bisa bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum.